Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dhunuba wa taslimu bil qulub. Dan talikum ya Allah subhanahu wa ta'ala ali amdillahi mansub namanya ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkiruna fa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibadi wa jalla wa qurbi mardadi wa thawabi Allahumma qulina min nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi bi rahmatika ya Rabb. Oke teman-teman, langsung ya. Kita masuk pembahasan am sekarang ya. Kemarin kita udah bahas apa namanya? Amr ya. Amr itu apa? Al-amr an-nafsi itu apa? Menunjukkan kepada apa? Hakikatnya apa? Majasnya apa? Kemudian nahi juga ya. Al-amr ba'da tahrim itu apa? Amr setelah larangan apa? Itu juga nahi ba'dal amri itu apa? Udah kita bahas semua. Sekarang kita masuk pembahasan baru yaitu am. Nah, ini am ini pembahasan seru ini. Salah satu bab yang saya sukai di usul fikih ini am. Oke, langsung ya. Al-ammu lafdun yastaghriqu shalihalahu bila hasrin. Lafdun yastaghriqu shalihalahu bila hasrin. Ya, jadi am itu adalah lafaz ya, yastaghriqu yang mencakup semua komponen yang sesuai dengan lafaz tersebut bila hasrin tanpa adanya batas. Misalnya ya, misalnya idrib ar-rajulah. Idrib ya, hukumnya idrib ar-rajulah ya. Nah, ar-rajulah di sini am, pukullah ya. Ya, jadi semua laki-laki itu dihukumi memukul ya, hukumnya memukul. Ar-rajula ini am, ar-rajula semua laki-laki. Ya. Jadi rajula ini adalah lafaz am. Dia itu mencakup semua laki-laki yang ada di muka bumi ini. Idribir rajula berarti apa? Ketika dikatakan idribir rajula, ya, siapa yang diperintah misalnya Ali yang diperintah. Ya Ali, idrib rajula. Berarti Ali itu belum belum bebas dari tanggungan kecuali dia telah memukul semua laki-laki yang ada di muka bumi. Ya. Jadi ar-rajula ini semua jenis laki-laki yang masuk kriteria ar-rajul. Ya berarti semua laki-laki. Atau qara'tul kitabah. Qara'tul kitabah. Aku telah membaca buku misalnya. Kitabah. Ya, Alkitab di sini am. Ya, berarti di sini mencakup semua buku. Ya, berarti aku telah benar-benar membaca buku semua yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Nanti kecuali ada taksis ya, illa kitabah aliyin misalnya, kecuali kitab ali taksis nanti. Ini seperti itu am, bisa dipaham ya. Kalau di Al-Qur'an itu innal insana lafi husrin. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu am insana itu. Karena nanti ada segotul am itu apa? Intinya di sana insan itu am. Berarti semua manusia itu hukumnya apa? Lafi husrin, itu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya semua manusia itu merugi. Nah, berarti ini semua manusia ini benar-benar dihukumi merugi. Semua manusia tanpa terkecuali. Semua komponen yang layak dinamakan manusia seperti saya, antum ya, semua orang yang makhluk yang manusia yang berakal itu dalam keadaan merugi. Innal lilladzina amanu wa amilus kecuali ada tahsis nanti ya, illal ladzina amanu, kecuali bagi orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dan lain sebagainya ya. Paham di sini am, teman-teman? Umum aja Ustaz ya, umum. Iya, umumnya itu mencakup semua, Mas. Misalnya idribir rojulah, pukullah, rojul. Nah, berarti antum kalau cuma memukul satu rojul, dua rojul belum lepas dari tanggungan. Karena di sini perintahnya ar-rojulah, segot am di sini. Alif dan lam itu segotul am, segotnya am. Lafadznya am. Berarti antum belum bebas dari dari hukum
hukum ini, hukum perintah ini, ya, kecuali antum melakukan memukul semua orang, ya. Kalau cuma memukul orang Indonesia tok misalnya, antum belum selesai berarti kewajiban antum, masih ada tanggungan. Atau ikra'ul kitabah, bacalah buku-buku. Nah, jadi buku-buku itu semua itu antum harus baca. Kalau ya karena itu Alkitab itu ada alif lamnya, berarti di sana. Berarti antum tidak bisa, tidak lolos, maksudnya masih ada tanggungan, tidak lepas dari tanggungan kecuali antum telah membaca buku semuanya. Nah, itu itu mencakup, berarti Alkitab berarti mencakup semua buku tanpa terkecuali. Paham nggak maksudnya? Kitaban itu kan mufrad lafadznya. Iya, tapi ada segotul ammas. Alkitabah. Nanti akan dijelaskan salah satu segot itu adalah masuk mufrad yang dimasuki oleh alif dan lam, ya, alif lam, atau jamak taksir yang dimasuki oleh alif lam, atau mufrad yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat kayaknya, atau isim nakirah, lalu lupa saya nanti ada segot-segot. Umum di sini mencakup setiap individu yang masuk dalam komponen lafadz tadi. Misalnya al-insan, ya berarti semua individu daripada insan harus dipukul, saya, antum, semua tanpa terkecuali. Buku berarti semua individu daripada buku, ya, semua komponen yang layak dinamakan buku. Alkitab, ya berarti buku apa saja, yang penting buku. Paham nggak maksudnya? Beda Paham, nanti sama mutlak. Nanti ada pembahasan mutlak, Mas. Kalau mutlak misalnya idrib rojulan, ini tanpa al, ya, idrib rojulan. Idrib rojulan. Ini nakiro atau mutlak, ya. Nakiro sama mutlak ini hampir-hampir sama, ya, 11-12. Idrib rojulan. Ini umum, ya, maksudnya mutlak. Ya, dengan antum memukul salah satu saja, terserah salah satunya mana. Umumnya itu dari segi apanya, terserah antum memukul yang mana. Tapi dengan antum memukul salah satu orang, intinya idrib rojulan, laki-laki, intinya antum pukul satu, antum udah lepas dari tanggungan. Siapapun antum, idrib rojulan, ya Ahmad, antum memukul salah satu laki-laki siapapun, berarti antum udah lepas. Beda dengan idrib rojulah, dengan ya, berarti antum harus memukul semua laki-laki satu persatu tanpa terkecuali. Oke, jelas ya? Iya. Ya, itu namanya ya. Ya, pokoknya alif lam itu hukum asalnya, ya, isim mufrad atau jamak taksir yang kemasukan alif lam, hukum asalnya itu adalah hukumnya ya, Walaupun nanti ada pengecualian, ya, misalnya lil jinsi misalnya, ya, lil jinsi atau li apa, ya, tapi hukum asalnya ya, hukum asalnya, ya. Binaan ala anar roji al ati anal umum min awarid al lafiyah, bahwasanya keumuman lafaz itu salah satu yang diindikasikan oleh lafadznya, bukan maknanya, ya, tapi lafadznya. Nah, lafdzun, ya. Jadi umum itu adalah lafadz, ya, yastaghlizu sorry kalau kharaja bihi ma laisa kadzalik, seperti nakiro, kan nakiro fil itsbat, ya. Nakiro dalam keadaan itsbat, Mas, positif, ya, kayak idrib rojulan kayak tadi, ya, tanpa al, ya, fil itsbat, ya, baik itu mufrad, mutsannatan atau majmu'atan atau isma jam'in ka qaumin illa min, ya. Ya, jadi itu bukan itu, ya, bukan apa namanya, bukan ya. Au ismu adat, idrib khamsata rajulin misalnya. Nah, kan tadi dikatakan kan bila hasden, kan tanpa terbatas. Kalau adat kan angka kan terbatas. Idrib khamsata rijalin misalnya. Nah, itu kan terbatas, ya, terbatas 5, ya. Sedangkan ini enggak ada kata terbatas di sini. Ya, ismul adad kharaja bihi ismul adad, ya, nakira al musanna min haitsu la ahad ka asyrah rijlaini, ya, fa inna ma yastaghriqu huma bi hasrin, ya. Jadi nakirah, ya,
10 apa angka-angka adat itu bukan am karena dia itu apa? Dia itu apa namanya? Terbatas ya. Jadi am itu bila hasrin di sini tanpa terbatas. Oke? Wal asadu hulun nadhira wa ghairil maqsudah fihi. Menurut pendapat yang asoh, ya, duhulun nadhira masuk ya, intinya semua komponen itu masuk. Misalnya innal insana. Berarti semua manusia walaupun manusia yang langka misalnya, ada manusia yang setengah hewan misalnya. Intinya dia manusia berakal masuk walaupun dia manusia yang langka. Nadhira wa ghairil maqsudah ataupun manusia yang enggak dimaksud. Ya, yang enggak dimaksud ya, tapi tidak ada tahsis di sana ya. Misalnya yang dimaksud misalnya manusia yang apa namanya normal, ya manusia nggak normal juga masuk innal insana lafi khusrin di sana, ya tetap masuk secara apa ya, secara lafat, ya karena insan kan hayawan anatik manusia yang berakal ya, berarti manusia yang misalnya tunanetra atau apa ya itu kan walaupun sebenarnya dia nggak dimaksud oleh yang mengucapkan, tapi secara lafat masuk karena mereka juga termasuk insan. Maka menurut pendapat yang aso duhulun nadhiro ya masuk juga komponen-komponen yang langka ataupun komponen-komponen yang nggak dimaksudkan di sana. Tetap secara lafat masuk karena mereka masih manusia atau laki-laki misalnya laki-laki yang lemah misalnya udah tua misalnya idribir rojulah ya. Sebenarnya laki-laki yang lemah itu sebenarnya nggak masuk, tapi karena rojul di sana laki-laki yang lemah itu termasuk masuk dalam kategori rojul juga, ya berarti ya secara lafadz masuk gitu loh. Ya, ya. Min suaril am ya. Ala saduhulu suratin nadhira wa ghairil maqsudah masuk juga menurut pendapat yang aso masuk juga apa namanya? Suro ya, komponen komponen am yang langka ataupun nggak dimaksudkan min suaril am fihi ya di dalam lafat am fayasmaluhuma hukmu maka mencakup hukumnya ya seperti manusia innal insana lafi khusrin manusia dihukumi merugi ya berarti semua manusia walaupun manusia itu misalnya manusia separuh hewan misalnya sebenarnya yang nggak dimaksud misalnya dalam lafat tersebut tapi secara lafat mereka juga manusia nanti masuk juga gitu ya. Nadzara lil umum karena melihat dari umumnya lafadznya. Secara lafaz mereka masuk. Walaupun di sana ada hilaf ya. Ila la nadzarul maksud wa adatan fi mithli dzalik. Menurut Kil enggak karena melihat pada maksudnya. Ya, kan itu enggak dimaksud, ngapain dimasukkan? Kita kan melihat pada nah ini berarti apa namanya hilafnya hilaf lafzi ya. Ya, di sini yang aso ini melihat kepada umumnya lafadznya jelas masuk kalau lafadznya. Tapi di sini melihat kepada maksudnya ya. Kalau melihat maksudnya, ini jelas ya. Ini nggak ada yang masalah di sini ya. Apa namanya? Nah, oke. Kemudian jelas Mas ya, Mas Ahmed. Jelas, Seth. Kalau nggak jelas bisa diomongkan. Jelas, Seth. Wa annahu qad yakunu majazan. Am ini ada kalanya majaz. Coba kita baca syarahnya ya. Al am qad yakunu majazan wal asu annahu anal am qad yakunu majazan bi ayyustamala fi apa? Fi mujazah ya, majazah ya. Fayasduku alal am annahu qad yakunu majazan kama yasduku alal majaz annahu qad yakunu aman. Ja'anil al-aswad al-usud ar-rumah illa zaidana. Coba ini. Coba contohnya ini kan ya. Am itu terkadang ada yang majas. Ja'ani telah datang kepadaku al-usud ar-rumah. Ya. Ini telah datang kepadaku asad yang pemanah ya. Singa-singa pemanah kecuali Zaid. Nah, di sini kan kelihatan. Telah datang kepadaku singa. Tapi di sini disifati dengan singa yang pemanah. Masa ada singa pemanah? Ini berarti sudah korenah ya. Kan kita kemarin bahas majas itu kan majas itu lafat hakikat itu bisa kita alihkan ke majasnya jika memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama kita nggak mungkin mengaplikasikan lafat hakikatnya ya masa apa namanya
apa namanya? Apa Mas? Nggak mungkin kan kita masa ada macan yang apa namanya? Yang memanah kan nggak mungkin. Ini berarti majas ini, nggak mungkin macan memanah. Ya, ya, ya. Kemudian ada apa alako ya, ya. Kemudian setelah ada korena yang menunjukkan kepada bahwasanya ini hakikatnya nggak bisa, kemudian alako ya, harus ada alako. Ya, alako antara hakikat dan majas. Nah, alako dengan manusia dengan manusia pemanah dengan apa macan ini apa singa itu apa sama-sama pemberani misalnya. Nah di sini jelas di sini aman unsur ini kan macan-macan ini kan segot am Mas ya jamak taksir yang kemasukan al itu termasuk segot am berarti semua manusia pemanah pemberani ya itu datang kepadaku kecuali Zaid. Jadi semua ya kan pada kecuali semua manusia semua orang-orang pemanah pemberani datang kepadaku kecuali. Paham ya? Gampang ini ya, nggak ada masalah di sini. Oke? Nah, di sini dikatakan wa annahu min awaridil lafzi faqat. Ya, bahwasannya am ini min awaridil lafzi, ya. Am ini di antara komponen-komponen lafaz, ya. Jadi pemahaman am ini bisa dipahami dari lafaz, ya, bukan dari makna. Ya. Jadi paham ya? Jadi misalnya innal insana lafi khusrin. Kita insan di sana mencakup semua manusia kan ya? Manusia ya, yaitu makhluk yang berakal. Kita di sini bisa memahami mencakup semua manusia itu dari apanya? Dari lafadznya kan bukan dari maknanya. Ya. Makna itu kan kayak mafhum mukhalafah loh, Mas. Mafhum ya. Ya, mafhum itu kan kayak makna itu ya, karena nggak terlafalkan. Ya. Mafhum itu makna karena nggak terlafalkan. Misalnya kayak yang kemarin kita belajar mafhum loh. Wala taqul lahum ufin, janganlah kamu berbicara kepada kedua orang tuamu. Kalau berbicara saja nggak boleh, apalagi memukul. Berarti memukul itu haram. Ini kan mafhum mukhalafah, nggak terlafalkan. Nggak ada lafadznya. Tapi tersirat dari lafadz tersebut. Bisa dipahami daripada lafadz. Mafhum muwafaqah ya itu. Itu namanya min awari adalah makna ya. Jadi dia itu bisa dipahami dari makna. Nah, tapi kalau am ini kan dari lafadznya. Al-insan ya. Ar-rajul, Al-kitab. Ya, semua dari lafadznya, bukan dari maknanya ya. Mantuk ya istilahnya ya. Mantuk bukan maaf. Awaridil lafzi dari maknanya artinya. Apa? Awaridil lafzi artinya dari maknanya. Ya awaridil alfat ya. Annau al-umum min awaridil bahwasanya umum itu lafat am itu umum itu bisa dipahami dari lafat ya di antara komponen-komponen lafat ya kok di antara komponen-komponen yang di antara makna yang dipahami dari lafat. Makna lafat intinya Mas, makna lafat. Bukan suatu komponen yang dipahami dari makna ya, yang bukan yang tersirat ya, yang tidak ada di lafat ya. Kayak mafhum itu kan tidak dipahami dari lafat. Ya, di lafadznya bilang jangan bicara tapi mafhumnya jangan memukul. Nah, bicara dan memukul kan beda. Tapi itu betul, ya, itu namanya mafhum kayak gitu. Biar paham ya. Ya. Oke. Menurut pendapat Qil dikatakan min awaridihi mamaan hakikotan ya. Menurut pendapat Qil dua-duanya. Wasah Ibnu Hajib mengatakan dibetulkan oleh Ibnu Hajib wa yakunu mawdu'an lil qadr mustarak bainahuma. Ya. Maka katanya itu qadrul mustarak bainahuma ya, qadrul mustarak. Berarti ya berarti am itu ya mencakup apa namanya? Mencakup makna lafadz dan juga makna mencakup awarid alfat ya, mencakup bisa dipahami dari lafadz dan juga dipahami sekaligus dipahami dari apa namanya? Dari makna. Ya. Jadi am di sana am itu berarti am itu mencakup makna
lafat juga mencakup makna kayak gitu ya. Kalau mustarok itu kan, mustarok itu kayak insan. Insan itu berarti mencakup Muhammad, Zaid, Ali dan lain sebagainya. Menurut kolkil yang ketiga ini mustarok ya. Jadi sudah saya jelaskan berkali-kali ke antum ya. Ada mustarok, ada kodrul mustarok. Ya. Ya kayak kulliyun sama juz'un ya, kulliyun. Mustarok, kodrul mustarok itu kayak kulliyun gitu ya. Mustarok, kalau mustarok itu ya kayak ainun. Ainun itu mempunyai dua makna misalnya. Satu lafaz mempunyai dua makna ya. Yang pertama sumber mata air, yang kedua mata penglihatannya. Itu namanya mustarok. Kalau kodrul mustarok itu yang kayak insan, dia itu insan itu mempunyai banyak komponen ya. Ya. Pokoknya intinya yang sesuai dengan lafaz insan itu masuk pada insan ya, seperti saya. Misalnya insan kan hayawan natik ya, makhluk yang berakal, berarti saya masuk, antum masuk. Intinya semua yang masuk kategori itu namanya kodrul mustarok. Tapi kalau mustarok itu satu lafaz masuk dalam dua makna. Oke, gimana Mas? Ya, Oke. Oke, sekarang wa yuqalu lil makna a'ammu walil alfadhi am. Nah, dikatakan secara istilah ya, yuqalu istilahan lil makna a'am wa akhos walil lafzi. Nah, ini untuk iman dapat yang kil ya. Wa yuqalu istilahan lil makna a'am wali akhos wa akhos walil lafzi am. Ya, jadi untuk makna yang dari makna ya. Ini kan ada kilnya tadi ya. Ini kan kil ini kan dikatakan kan makna ya, termasuk ya am itu juga dipahami dari makna gitu loh, nggak hanya dari lafaz saja. Maka di sini dikatakan yuqalu lil makna ya. Jadi am yang dipahami dari makna itu juga itu dikatakan am. Kalau am yang dipahami dari lafaz itu dikatakan amun. Jadi lafaz yang dipahami dari makna itu dinamakan am, lebih umum. Kalau lafaz yang dipahami dari makna saja, lafaz saja, am yang dipahami dari lafaz itu dikatakan am. Ya, cuma istilah saja. Nanti ada itu ya, kayak mafhum itu yang dari makna itu bisa ada am. Nanti ada pembahasannya kayaknya di tengah-tengah itu. Penamaan saja. Nah, ini. Wa madluluhu kulliyatun ya, madlulnya am itu kulliyah. Mahkumun fi ala kulli fardina. Perhatikan Mas ya di sini Mas ya, ini penting. Wa madluluhu, madlulnya am ya. Ad-dal, kan ada dal ya, ada madlul ya, madlul yang ditunjukkan. Dal itu lafadznya, al-insan ya, dal itu al-insan lafadznya, insanu ya. Ada madlul maknanya, makna daripada insan yang ditunjukkan oleh apa namanya? Oleh am itu ya. Jadi madlulnya am ya, sesuatu yang ditunjukkan oleh am itu kulliyatun. Maksudnya kulliyatun itu apa? Mahkumun fihi ala kulli fardin mutabaqatan itsbatan au salban. Jadi yang ditunjukkan oleh am ya itu kulliyah. Mahkumun fihi yaitu dihukumi pada setiap komponennya, kepada setiap fardnya. Kayak tadi misalnya yang kayak tadi saya contohkan itu Mas. Idrib ar-rajulah, pukullah ar-rajulah ya, sewot am ya. Semua laki-laki. Ya, berarti semua laki-laki itu harus dihukumi oleh memukul. Ya, setiap laki-laki harus antum pukul, dihukum. Harus kena hukum, pukul. Ya. Atau misalnya kayak tadi itu, Ja'ani ar-rajulu, telah datang kepadaku laki-laki. Berarti setiap laki-laki itu datang kepadamu.
mahkumun fi ala kulli fardin, setiap komponen itu dihukumi datang. Setiap laki-laki itu dihukumi datang. Tidak ada laki-laki satupun yang nggak datang ke Anda. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang ditunjukkan oleh am itu umum, mencakup semua komponen yang masuk dalam kata. Paham Mas ya? Jadi madlulnya am itu kuliah. Dalam artian apa? Setiap komponen yang sesuai dengan lafadz am tadi itu masuk di dalam hukum. Seperti ja'ar rojuluh, ja'anir rojuluh itu datang kepadaku laki-laki. Berarti semua laki-laki yang masuk kategori laki-laki dihukumi datang. Iya, Ustaz, paham. Paham ya? Jadi bisa dibedakan dengan nakiroh atau mutlak. Nanti kita bahas mutlak. Mutlak itu misalnya ja'ani rojulun, telah datang kepadaku laki-laki. Atau idrib rojulan, telah datang, pukullah laki-laki. Ya berarti antum disuruh mukul laki-laki, terserah laki-laki mana saja. Ya. Tapi mutlak. Tapi kalau antum udah memukul satu laki-laki, berarti antum udah lepas dari tanggung. Kalau mutlak kayak gitu. Tapi kalau am, itu antum belum lepas dari tanggungan kecuali antum memukul semua laki-laki. Bisa dibedakan ya. Iya, Ustaz. Mutobakotan ya. Secara mutobakoh ya. Ya, apa namanya? Madlulnya dilalatul mutobakoh. Pasti ingat nggak? Ada dilalah mutobakoh, ada dilalatul tadomun ya. Jadi dilalahnya dilalah mutobakoh, nggak setengah-setengah tadomun ya. Tapi dilalah mutobakoh yang ngepasi. Antum udah ngatamin berapa kitab mantek, Mas? Mas Ahmed? Kata Ustaz. Ya, Oh, sampai nggak kehitung ya. Harusnya antum lebih paham ini yang bahas-bahas kayak gini-gini nih. lafat kuliah, Ustaz. Apa? Lafat kuli. Kalau dimantik lafat kuli. Ya. Makanya tidak apa namanya sebelum belajar usul itu lebih baik belajar mantek dulu. Ya, karena bingung nanti. Nggak mungkin kan kita jelasin di tengah-tengah belajar. Ya nggak apa-apa sih kalau santai. Tapi kalau itu makanya namanya juga usul fiqih ilmu filsafat hukum Islam ya, filsafat hukum Islam. Maka ilmu-ilmu filsafat itu sangat dibutuhkan ya, filsafat dasar. Isbatan ya, baik hukumnya itu secara isbat itu positif Mas. Baik hukumnya hukum secara isbat positif. Baik itu secara khobar ya, secara khobar atau amron ya, baik itu secara khobar ataupun amr. Ya, secara khobar itu secara apa? Secara tahu kan Mas ya, kalam khobar Mas ya? Iya, Ustaz. Khobar ya intinya khobar itu bukan insya ya, bukan larangan, bukan perintah, bukan doa. Au amron atau insya ya. Kalau amron kan perintah ya, insya. Khobar kan memberi kabar. Ja'a zaitun, zaitun itu kan khobar ya. Au salban atau yang apa yang bersifat negatif, salban itu negatif ya. Isbatan itu positif, salban negatif. Nafian au nahyan ya. Ya. Ja'a misalnya kayak contohnya Ja'a abidi, telah datang budak-budakku, berarti semua budaknya datang semua tanpa terkecuali Mas.
Ya, semua budaknya, misalnya budaknya ada 10 ya, berarti semua budak itu datang, dihukumi datang. Ya, kuliah ya, mahkumun fihi ala kulli fardin, dihukumi satu persatu dengan datang. Wa ma khalafu fa'akrimhum. Wa ma khalafu fa'akrimhum wala tuhinhum. Ya. Dan mereka yang melanggar wa ma khalafu, ya, budak-budakku yang telah melanggar, yang tidak melanggar, wa ma khalafu, yang tidak melanggar ya, wa ma khalafu fa'akrimhum, maka muliakanlah mereka. Nah, ini juga ini ya. Fa'akrimhum wala tuhinhum. Dan jangan hinakan mereka. Li'annau fi quwwat. Ya, kenapa kok itu madlulnya kok setiap komponen, Mas? Misalnya idrib rojul ya, semua laki-laki berarti harus dipukul. Kenapa kok seperti itu? Li'annau fi quwwati qadaya bi ada di afrodihi. Karena itu masuk di dalam kekuatan komponennya. Kok fi quwwati qadaya? Bi ada di afrodihi ya. Dia fi kuatin kodo ya, karena dia itu masuk di dalam kekuatan kodiyahnya ya, dengan banyaknya, dengan jumlah komponennya. Ai ja'a fulanun wa ja'a fulanun hakadha. Jadi dia itu fi kuatin kodo ya bi ada di afrodihi. Jadi kekuatan daripada penghukumannya itu sesuai dengan banyaknya sesuai dengan banyaknya komponennya. Misalnya ja'a abidi, berarti semua budakku datang ya. Berarti ja'a abidi, seakan-akan dikatakan seperti ini. Ja'a abidi, ja'a abdi, mufradnya ya. Ja'a abdi. Nah, ini Mas, coba Mas. Nah, wa kharaja bil kulliyah ya. Kul ya. Jadi dikeluarkan dari kuliah, dikatakan tadi kan dilalatul am itu kan kuliah ya. Ya. Dikeluarkan dari kuliah kul ya. Masih ingat nggak antum kul? Kul dan kulli. Paling sama dulu am. Kul dan kulli ini bukan madlulnya am. Kulan ai mahkuman fi ala majmu'il afrod. Kalau kulan ini kan majmu'il afrod, mayoritas ya. Ya, mayoritas afrod ya. Ya, mayoritas enggak semuanya ya. Itu kul namanya ya. Kullun wa juz'un ya. Kullun wa juz'un. Misalnya kayak apa kullun itu, Mas? Kullun itu semuanya ya. Kullun artinya kan semua. Kalau juz'un itu sebagian daripada semua. Kullu tolabah misalnya. Berarti ya semua. Kalau dikatakan kullu tolabah ya bukan berarti semua tolabah ya. Di sana mayoritas isinya kayak gitu ya kalau kul itu ya. Min itu huwal majmu' ya. Dilihat daripada gerombolan, intinya di sana gerombolan tolabah, gerombolan mahasiswa atau gerombolan santri itu dikatakan kul ya. Walaupun tidak semua. Nahu kullu rajulin fi baladiyah milus sohro al-azimah. Nah, ini contohnya Mas. Setiap laki-laki ya di dalam kota ya, di negeri itu membawa batu yang besar. Maksudnya kullu di sini majmu'uhum ya, mayoritas daripada mereka ya, segerombolan daripada mereka. Berarti ada sebagian yang enggak melakukan itu ya. Wa illa la ta'adzara al-ihtijaj bihi fi nahyi ala kulli fardin wa lam yazil ulama yahtajuna bihi ya. Nah, ini kalau nggak dipaham ini wa illa ini nyambungnya kemana? Ini wa illa ini nyambungnya ke itu Mas, ke ke tadi itu kuliahun itu. Kenapa kok ini alasan kedua ya. Ini alasan kedua kenapa madlulnya am itu kuliah ya. Kenapa? Wa illa la ta'adzara. Falaisa madlul gitu nggak sih? Nyambungnya ila. Bukan. Enggak, wa illa ini wa illam. Wa illa itu maksudnya wa in. Ini singkatan Mas. Wa in la wa illa yakunu kadzalik wa illam yakunu kadzalik gitu maksudnya. Jika tidak begitu, maksudnya jika madlulnya itu bukan kuliah, nah gitu wa illa itu
wa illam yakun kadzalik, maksudnya kayak gitu Mas. Singkatan ini Mas, bukan illa yang kecuali loh ya, bukan illa istitsna ya. Bukan illa istitsna. Tapi wa illam yakun kadzalik, jika tidak seperti itu, maka la ta'adzarul ihtijaj, maka para ulama nggak bisa dong berhujjah dengan menggunakan tadi ala kulli fardin, berhujjah kepada larangan terhadap lafaz larangan dengan memberlakukan setiap pada komponennya tadi ya. Sementara para ulama alaihi, sementara para ulama masih menggunakan hal tersebut. Misalnya kalau wala taqtulun nafsal lati, ya ini coba. Ya ini kan larangan ini. Janganlah kalian membunuh an-nafsah, setiap manusia. Ya, an-nafsah di sini ya, yang negatif ya, Jangan kalian membunuh setiap manusia, jangan dibunuh. Siapapun manusianya, siapapun tanpa pengecualian, jangan ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, yang mana yang Allah haramkan ya. Nah, ini nafsa ini kan tapi salbiyah ya. Salbiyah. Salbi itu berarti yang negatif. Tadi dikatakan kan am itu ada yang itsbat, ada yang positif, ada yang salbi, ada yang negatif. Ini yang negatif, Mas. Wala taqtulun nafsa, wala taqra'ul kitab. Jangan kalau membaca buku. Berarti membaca semua buku berarti tanpa pengecualian, Mas. Ya. Paham nggak maksudnya? Saya belum paham sama ilahnya tadi. Wala illa la ta'adzaro antum belum terbiasa ya dengan ibarat-ibarat kayak gini. Wa illa di sini wa illam yakun, Mas. Wa lam yakun kadzalik, jika tidak begitu, kan tadi kan dikatakan bahwasannya madlulul am kulliyatun. Madlulnya am itu kulliyatun, dalam artian setiap komponen itu dihukumi satu persatu, kan kayak gitu kan? Betul. Yang alasannya tadi satu, karena dia itu fi kuwatit qodiyah, karena kekuatan kodiahnya yang mencakup semua afrodnya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wa illa ya, jika wa illam yakun kadzalik, jika madlulnya am itu bukan kulliyah, maksudnya kayak gitu. Wa illam yakun kadzalik disingkat wa illa. Jika madlulnya am itu bukan seperti itu, la ta'adzaro, maka nggak bisa dong kita berhujjah dengan dengan am di lafadz nahi kepada setiap komponennya. Ya. Nggak bisa kalau kita berhujjah, kalau kita mengatakan am itu bukan kuliah, nggak bisa dong kita berhujjah bahwasannya larangan itu berlaku pada semua orang, setiap orang. Wala taqtulun nafsah, jangan kalian membunuh semua orang. Nafsah berarti kan am ya, membunuh semua orang. Kalau kita katakan itu misalnya kul misalnya, an-nafsu di sana kul, bukan kuliah misalnya. Am itu kul. Nah, berarti kan ada orang yang boleh dibunuh berarti. Iya enggak? Yang enggak masuk larangan itu. Iya atau enggak? Iya, Zat. Nah, makanya di sini jika madlulnya am itu bukan kuliah, ya, jika madlulnya am itu bukan kuliah, ya berarti kita nggak bisa dong mengaplikasikan hukum larangan kepada setiap komponen yang masuk pada lafaz komponen tersebut gitu loh. Lafaz tersebut. Ya, seperti wala taqtulun nafsa, jangan kamu membunuh an-nafsah, semua orang. Kalau kita mengatakan kuliah kan berarti setiap orang nggak boleh kita bunuh. Tapi kalau kita katakan bukan kuliah tapi kul misalnya. Kalau kul kan tadi kan kita katakan mayoritas ya, berarti kan ada yang nggak masuk hukum berarti. Berarti ada yang boleh kita bunuh dong. Ya nggak, Mas? Jadi gimana? Nah, ya kayak gitu, Mas. Kita kan sepakat tadi madlulnya am itu kuliah kan ya. Kuliah itu berarti setiap komponen, setiap ja'ani ar-rajul, setiap rajul itu datang kan ya. Idrib ar-rajulah, setiap laki-laki itu datang. Setiap laki-laki itu wajib dipukul ya, tanpa terkecuali. Ya. Ya, bukan kul. Kalau kul itu mayoritas. Misalnya dikatakan ja'ar rajulu berarti ja'ar rajulun atau ja'a kullur rajul berarti mayoritas laki-laki. Ya, berarti ada sebagian laki-laki yang enggak masuk
hukum yang enggak datang kan kayak gitu kan. Iya, Sat. Oke, Sat, saya ngerti, Sat. Nah, di sini dijelaskan wa illam yakun kadzalik, jika madlulnya am itu bukan kuliah tapi kul misalnya, maka itu nggak bisa kita mengaplikasikan larangan kepada semua komponen. Misalnya dikatakan wala taqtulun nafsah. Jika kita katakan madlulnya am itu bukan kuliah misalnya, tapi kul, berarti nggak semua orang wajib kita nggak semua orang itu dilarang untuk dibunuh dong. Berarti ada beberapa yang boleh dibunuh kan, kul kan mayoritas, bukan setiap. Iya enggak? Nah, makanya di sini dikatakan wa illam yakun kadzalik, jika madlulnya am itu bukan kulliyah ya, tapi kul misalnya, maka ya kita nggak bisa berhujjah dengan am ini ya kepada berhujjah dengan melarang semua komponen untuk dibunuh ya. Ya, seperti ayat ini ya. Karena kan madlulnya kan kul ya. Tapi kenyataannya kan madlulnya kuliah, berarti kan bisa gitu ya. Setiap komponen, setiap manusia dilarang untuk dibunuh, nggak boleh. Kalau kul kan berarti kan mayoritas saja yang dilarang untuk dibunuh, tapi ada sebagian yang dibunuh. Kalau kul kan seperti itu. Jelas Mas ya? Iya, Sat. Kemudian ada lagi kulian. Ya, kalau kulian ya, wahku manfi ala mahiyah. Kalau kul ini lebih ke mahiyah, Mas. Dia itu kayak ma'rifat ya, lebih ke mahiyah. Min haitsu hiya. Jadi melihat kemahiyahnya. Ai min ghairi nadhar ilal afrad, tapi tanpa melihat jumlah komponennya. Ya, misalnya kayak tadi itu ar-rajulu khairun minal mar'ah. Laki-laki itu lebih baik dari mar'ah misalnya. Ya intinya laki-laki enggak, tanpa melihat berapa banyak laki-laki, tanpa melihat banyak perempuan. Atau misalnya kayak gini, Mas. Idrib ar-rajulah. Ya, kita katakan ini ar-rajul di sini kuliah, yang ini ya, kulian ya, bukan kuliah ya, tapi kulian ya. Idribir rajulah. Ya, berarti antum diperintahkan untuk memukul seorang laki-laki. Antum diperintahkan untuk memukul laki-laki. Tanpa melihat jumlahnya ya, gak peduli antum memukul berapa laki-laki, yang penting antum pukullah laki-laki, jangan sampai salah antum memukul orang lain, perempuan misalnya, atau bencong. Pukullah laki-laki. Jadi ketika antum memukul laki-laki sudah cukup. Ya, gitu Mas. Jadi tidak melihat kepada jumlah. Kalau kuliah kan yang punya am itu kan itu melihat pada jumlah ya. Jumlahnya berapa ini rojul ini? Kalau 1000 misalnya ya berarti antum harus memukul semuanya 1000. Tapi kalau ini kuliah itu lebih melihat kepada maknanya. Makna laki-laki itu apa? Manusia yang jantan misalnya kayak gitu ya. Ya berarti antum harus fokus pada itunya. Nggak peduli nanti antum memukul satu saja udah cukup ya kalau kulin. Itu kulin ya. Dalam mantek kan kayak gitu. Oke, Mas? Iya, Sat. Oke. Nah, kemudian di sini ada dikatakan wadilalatuhu ala aslil makna qat'iyatun. Wadilalatuhu ala aslil makna qat'iyatun. Ya. Jadi paham ya? Kalau madlulnya am itu kuliah ya, Mas ya. Dihukumi pada setiap komponen yang masuk padanya, pada lafadznya. Kemudian di sana dilalatuhu ala aslil makna qat'iyah. Ya. Apa namanya? Ini baru lagi nih Mas. Nah, ini keren ini pembahasan kami ya. Dilalatuhu ya, am itu menunjukkan pada asli makna, pada makna asalnya qat'iyan. Qat'i itu paham ya antum qat'i ya? Antum paham ya antara qat'i dan dzanni ya? Paham, Sat. Jadi kalau qat'i itu pasti, kalau dzanni itu ya 75% lah. Jadi dilalahnya am kepada makna asal, misalnya kayak tadi loh Mas, idrib ar-rajulah, pukullah laki-laki. Mana asal daripada laki-laki itu apa? Ya manusia kan, manusia yang jantan kan kayak gitu kan. Ya. Am menunjukkan pada manusia yang jantan itu kan pasti Mas ya. Sesuatu yang qat'i ya. Masa kita katakan itu perempuan? Enggak mungkin kan ya Mas ya? Ya Iya, enggak? Sat. Iya, nggak mungkin.
Makanya di sini dikatakan qot'i. Ya jelas qot'i lah. Idribir rojul ya. Berarti laki-laki, ya itu pasti laki-laki. Masa di sana mungkin mana perempuan, kan nggak mungkin. Tapi ini atop ini ya. Atop ke sini. Tapi dilalahnya am kepada setiap komponennya, Mas. Kepada setiap komponen laki-lakinya itu doni. Menurut pendapat yang asuh. Tapi dilalahnya am, iya. Dilalahnya am, misalnya idribir rojulah. Berarti kan kita disuruh untuk memukul setiap laki-laki kan. Misalnya laki-laki di dunia ini 1000 misalnya. Ya berarti kita harus memukul semuanya satu persatu 1000 itu. Paham nggak? Dilalahnya am kepada setiap komponennya, komponen laki-lakinya, komponen manusianya, itu doni. Doni, Mas. Kenapa kok doni, Mas? Berarti ada kemungkinan yang iya, bukan jumlahnya tapi penunjukannya am. Kenapa kok doni? Karena ada taksis, ada kalanya nanti idribir rojulah illa ar-rajul min Indonesia misalnya. Pukullah semua laki-laki kecuali laki-laki yang dari Indonesia. Berarti kan ada kemungkinan taksis, makanya dikatakan doni, Mas. Nggak pasti. Paham nggak? Doninya dari segi itu. Doninya karena ada kemungkinan ditaksis. Oke, Paham nggak maksudnya? paham, Ustaz. Ya. Kan itu pasti kan menunjukkan pada setiap komponen laki-lakinya kan. Tapi harusnya kan kok iya jelas lah menunjukkan pada laki-laki. Tapi kenapa kok dikatakan doni di sini? Doni kan berarti ada kemungkinan nggak mencakup semuanya. Nggak mencakup semua laki-laki. Kenapa? Karena ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan apa, Mas? Pengecualian. Iya, ada kemungkinan taksis ya. Taksis itu banyak, ada yang Pak istitsna tadi, pengecualian dan lain sebagainya. Nah, di sini jelas alasannya kan. Seperti yang saya katakan, saya nggak lihat padahal. Karena saya ingat ya. Lihtimalihi at-taksis ya. Karena ada kemungkinan taksis. Wa illam yadhhar mukhasis. Walaupun taksis mukhasisnya belum nampak. Likatroli taksis belum umumat. Karena apa? Karena saking banyaknya lafat am yang ditaksis ya. Kemungkinan besar am itu ada taksisnya, Mas. Makanya di sini dikatakan doni. Karena kemungkinan besar lafat am itu ada taksis. Tapi di sini dikatakan Pak Ingkom ada dalilun ala injina tapi jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya am itu tidak ada taksisnya, ada korenah ya, ada alamat atau ada korenah, ada tanda seperti tandanya tanda secara akal ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Misalnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu alim ya. Ya. Nah, masa ini kita taksiskan nggak mungkin kan? Allah mengetahui segala. Nah, ini kulli syai'in ini kan amas, segala sesuatu. Masa ini kita tahsis? Secara lafaz emang tahsis, tapi di sana secara akal. Allah kan, apakah Allah ada pengecualian pengetahuannya Allah ada pengecualian pengetahuannya Allah terhadap sesuatu? Ada atau enggak, Mas? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Makanya di sini ini ada korenahnya, maka ini iya kalau kayak seperti ini nih. Berarti Ya? nggak semuanya doni tuh. Iya, kalau emang ada korena, kayak korenanya kayak Allah di sini ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya masa kita tahsis, ada tahsisnya. Masa dikatakan Allah mengetahui segala sesuatu, ada kemungkinan tahsis kecuali A, kecuali B, kan nggak mungkin. Allah kan mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Iya nggak? Iya, Ustaz. Nah, itu namanya korenah ya. Korenah dalil atau dalil yang secara akal ya. Nah, wa umumul ashkhas yastalzimu umumal ahwal wal azmina wal amkina alal mukhtar. Keumuman daripada ashkhas itu ya manusia, Mas ya, atau zat ya. Keumuman daripada zat itu mengindikasikan juga keumuman daripada keadaannya, zamannya, dan tempatnya juga. Jadi ikut juga, Mas. Misalnya kayak tadi idrib ar-rajulah. Kita disuruh memukul untuk atau wala taqtulun nafsah.
Janganlah kalian memukul semua manusia. Semua, setiap manusia juga boleh dipukul. Nah, berarti itu umum, itu kan lafadznya kan fokus pada ashos ya, pada manusia ya, zat ya. Nah, tapi secara nggak langsung itu juga mengindikasikan keumuman kepada keadaannya. Dalam keadaan apapun, umum. Azminah, dalam waktu apapun. Amkinah, di tempat manapun kamu nggak boleh memukul manusia. Paham nggak, Mas? Betul. Ya, Ustaz. Ya, jadi keumuman ashos, keumuman zat itu juga menyiratkan, walaupun nggak ada lafadznya, itu menyiratkan keumuman apa? Keumuman keadaannya, keumuman waktunya, keumuman tempatnya. Jadi ketika kita dilarang untuk membunuh semua manusia, ya berarti keadaannya ya umum juga. Keadaan apapun antum nggak boleh membunuh manusia. Tempat manapun antum nggak boleh, dimanapun antum nggak boleh membunuh manusia. Kapanpun antum nggak boleh membunuh manusia. Kayak gitu, Mas. Gampang ya? Iya, Ustaz. Mas'alatun. Gimana, Mas? Terus atau enggak ini? Gimana, Ustaz? Terus atau udah? Udah aja, Ustaz. Apa? Udah aja. Udah aja. Udah aja. Iya. Oke. Antum kalau malam-malam, misalnya malam ini, misalnya kita ngaji usul gitu, bisa nggak? Jam berapa, Ustaz? Ya, jam 9 atau jam 8, setengah 9 misalnya. Daripada nggak ada kerjaan. Hmm. Hari ini, Ustaz ya? Iya, hari ini kemungkinan saya kosong. Senin. Insya Allah nggak ada apa-apa. Mungkin jam 9 sampai jam 10, Ustaz. Oke, ya, insya Allah ya. Nanti kita nyambung lagi ya, teman. Ya, maksudnya kabar-kabar lagi, Mas. Ya. Oke? Oke, Ustaz. Oke ya, sampai di sini umum ya, lafadz umum. Tar. Mabuk ngaji kitab, mabuk mananya? Orang nggak ada bunyinya sama sekali, Ibu Putu ini. Bilang mabuk-mabuk. Kalau jawab satu-satu itu nggak apa-apa, mabuk. Oke, saya cukup sampai di sini ya. Allah alam biswab. Oke. Iya, Ustaz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.